Mobilku Honda BR-V 2019 boleh tidak ya melakukan kickdown sering-sering saat melewati tanjakan? Suratno, mobil saya BR-V, oli yang cocok recommended untuk kompresor AC. Pakai SAE berapa dan kekentalannya? Ini sih lucu sih bro, gue kasih tahu. BR-V apa air radiator harus dicek juga. Soalnya denger-denger nggak usah pakai radiator. Hah? Gila aja lu mobil kagak usah pakai radiator. Ini siapa yang ngajarin nih? Ada suara ngik-ngik, suara apa itu kira-kira bos? Dan apakah berbahaya jika dibiarkan terus? Kadang-kadang gue kalau dengerin pertanyaan lucu-lucu lo anjir. Suara ngik-ngik, suara apa tuh ya kira-kira gede gerangan anjir. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di video kali ini stabil edisi Honda BR-V. Saya tahu peminat Honda BR-V tidak sebanyak Honda Mobilio, cuman banyak juga pertanyaan yang masuk. ADEDC BR-V Prestige 2016, mesinnya panas banget, kipas berputar hanya saat AC dihidupkan dan indikator suhu mesin tidak nyala. Apakah itu normal? No. Kipasnya hanya nyala ketika AC dihidupkan. Sebaiknya lu cek, kan kipasnya ada dua ya kalau Honda itu, satu kipas AC, satu kipas engine. Nah sebaiknya Anda cek ketika kipas AC itu nyala, harusnya dua-duanya nyala, nggak cuma satu doang. Kalau salah satu doang yang nyala, berarti kipas engine-nya ada problem. Kalau dua-duanya yang nyala, nggak ada masalah. Kalau Anda bilang mesinnya panas banget, sebaiknya saran saya Anda servis radiatornya. Radiatornya dibuka, dikorokin, diganti kulun baru, dan kalau bisa termostat lu ganti baru, sama tutupnya ya. Kadang-kadang orang melupakan tutupnya, karena tutup itu kayak dianggap ya yang penting ketutup gitu kan. Padahal tutup itu ada pernya dan ada kekuatan pernya. Ketika kekuatan pernya itu sudah menurun, dia nggak bisa menahan tekanan kan. Sehingga si air radiator itu akan keluar dan masuk lagi ke reservoir. Biasanya tanda-tandanya adalah reservoirnya itu misalkan yang kemarin lu tahu lu isi yang itu di garis full, tiba-tiba dia nambah sendiri nih, makin ke atas nih, makin ke atas nih. Nah, makin ke atas, makin penuh, nanti dia akan luber. Ketika dia dingin, dia akan nyedot lagi nih. Nah, itu yang akan terjadi, nanti dia akan selalu turun terus tuh gitu loh. Nah, itu tandanya Anda sudah boleh ganti itu tutup radiatornya. Iwayan Adi Saputra, tua saya punya BR-V 2016, AC-nya nggak begitu dingin, udah dibawa ke beres katanya emang standar begitu. Temperatur di set maksimal di fan 2 atau 3 baru lumayan dingin. Apa benar begitu? Oke, AC tidak begitu dingin itu definisinya apa nih? Suhu yang keluar dari dalam situ itu kurang dingin atau angin yang keluar dari dalam situ kurang besar? Karena gini, kalau kita di dokter mobil spesifik ya, karena ya balik lagi kita ngurusin AC udah bertahun-tahun dan memang segitu-gitu aja gitu kan, ada problemnya gitu kan. Nah, kalau memang udara yang keluar kurang dingin, itu bisa dicek dengan berbagai macam hal. Cuman basically itu sih seharusnya tidak ada parts yang rusak ya. Atau AC anginnya keluar kurang kenceng. Nah, itu harus dicek dulu tuh. Bisa jadi filternya, bisa jadi evaporatornya berlendir, bisa jadi motor blowernya lemah gitu loh. Itu harus dicek dulu. Balik lagi, definisinya apa? Kalau saran saya sih dibawa ke dokter mobil yang terdekat supaya kita bisa cek lebih lanjut. Dan definisi kurang dinginnya tuh apa gitu kan. Mobilku Honda BR-V 2019 boleh tidak ya melakukan kickdown sering-sering saat melewati tanjakan? Nggak ada masalah bro, karena dia balik lagi dia transmisinya CVT kan. Lu mau kickdown sering-sering juga nggak ada masalah, yang penting sering-sering lu ganti oli transmisi aja. Kalau mobilnya standar, ya your engine is not that powerful sampai lu bisa ngerusak si transmisi itu susah kecuali transmisinya lu kagak ganti olinya gitu kan. Rinjani Irwansyah mau nanya, BR-V tahun 2018 mau manasin mesin di P atau di N? Dari Rinjani Sampit Kalimantan Tengah. Oke. Kalau saran saya, Anda sebenarnya sih ketika di P atau di N itu akan sama aja karena balik lagi transmisinya CVT kan. Kalau lu mau panasin mobil ya panasin aja. Saran saya sih jendela dibuka, jangan digas, udah dibiarin aja sampai di RPM-nya turun normal sendiri. Nah, ketika sudah normal, sudah jalan, Anda boleh hidupin AC dan kemudian Anda boleh jalan, cuman jangan langsung di kickdown. Maksudnya jalan normal santai aja dulu sampai misalkan keluar kompleks atau udah berjalan sekitar 1 kilo. Nah, baru Anda boleh bejek-bejek karena maksudnya biar si CVT-nya itu olinya juga dipanasin. Karena manasin oli CVT harus sambil jalan bro, nggak bisa lu taruh
di P atau di N. Roni Probo mau tanya BRV apa air radiator harus dicek juga. Soalnya denger-denger nggak usah pakai air radiator. Hah? Gila aja lu mobil kagak usah pakai radiator. Ini siapa yang ngajarin nih? Makanya lu jangan suka denger-denger kata-kata orang yang tidak terbukti deh ya di bidang itu. Gini, air radiator harus dicek karena air radiator itu akan menurun kinerjanya setelah 2 tahun. Nah, ketika setelah 2 tahun itu menurun kinerja, yang saran saya tetap Anda kuras coolant-nya, Anda ganti coolant baru, dan Anda servis radiatornya beserta termostat dan tutup radiatornya. Servis ya, maksudnya di servis itu diperbaiki. Kalau termostat itu misalkan lu udah lewat dari 3-4 tahun, lu ganti aja deh. Jangan sampai itu termostat nyangkut malah overheat, dan tutup radiator juga nggak mahal kok. Lu ganti aja gitu loh, maksudnya itu lu biar lu bisa tidur dengan tenang, dan isi coolant yang bagus ya, bukan coolant abal-abal ya. Coolant itu tetap ada harganya, kalau harganya cuma beda 11-12 sama Aqua biasa, jangan gitu loh. Suratno, mobil saya BRV, oli yang cocok recommended untuk kompresor AC. Pakai SAE berapa dan kekentalannya? Ini sih lucu sih bro, gue kasih tahu. Kalau lu nggak ngerti tentang AC dan kompresor AC dan oli AC, lu jangan lakukan itu sendiri ya. Lu jangan so tau, jangan lakukan itu sendiri karena AC itu butuh presisi. Ya, gue dari dokter mobil, kita bisa jago di AC karena kita tahu AC itu butuh presisi. Kalau lu nggak presisi, 1, nggak dingin udah pasti. 2, umur spare partnya lebih lambat. Nah, kalau untuk kompresor AC Anda nggak tahu dan Anda tanya sama saya SAE-nya, saya jamin deh Anda nggak ngerti apa itu oli kompresor AC. Oli kompresor AC Honda itu khusus dan sebaiknya Anda ke bengkel yang mengerti ya, karena isinya itu cuma 120 mili. Nah, kemudian freonnya juga sama nih. Kalau menurut saya sih, ya Anda ke bengkel aja deh yang ngerti bener-bener. Kalau nggak, jangan lu lakukan sendiri karena AC nggak segampang itu ya bro lu ganti ya. Ini bukan proyek DIY yang lu bisa kerjain di rumah gitu. Ini proyek repot dan ribet gitu loh. Kalau lu nggak ada tools dan nggak ada mesin-mesin yang menunjang lu bisa ngerjain itu gitu loh. Saran gue sih jangan ya kan. Tapi kalau lu mau tahu AC PAG 46 olinya. Jadi kalau lu tanya SAE, gue ketawa karena SAE itu untuk oli mesin. Tempat jadiin artis mendunia Siliwangi. Oke, mau nanya bos, BRV saya kemarin dicat bengkel resmi Honda selama 3 minggu. Nah, udah pas ambil mobil, aki godong kang dalam akinya hitam sama air akinya terus mogok, nggak bisa nyala sama sekali, nggak ada strum. Padahal pas masuk bengkel aki bagus, nggak ada masalah. Kalau bisa kejadian aki kebakar gitu gimana ya? Aki kebakar, oke. Ini kayaknya gue sih ngomong dulu ya, kalau gue ya pendapat gue ini kayaknya aki lu ditukar bro. pendapat gue pribadi ya, ini kayaknya aki lu ditukar. Karena gini loh, logikanya ketika misalkan mobil lu dicat kan itu cuma mobil doang kan yang dicat, jadi 3 minggu oke lah. Berarti kan aki lu duduk diem di situ kan. Ketika aki lu duduk diem di situ, sejelek-jeleknya dia tekor. Ketika aki lu tekor, tinggal di jumper, lu pakai lagi selama sehari udah normal lagi gitu kan. Kalau sampai dalamnya sampai hitam sama aki-akinya hitam kebakaran, itu sih something wrong sih. Itu mereka yang harus tanggung jawab bro. Itu aki lu kayaknya bukan punya lu, itu kayak ditukar sama orang lain itu kayak gitu. Pendapat gue pribadi bisa jadi enggak, prove me wrong gitu kan. Zainal Abidin, saya pakai Honda BRV manual, saya mau jalan dari berhenti ada suara ngik-ngik, suara apa itu kira-kira bos, dan apakah berbahaya jika dibiarkan terus? Kadang-kadang gue kalau dengerin pertanyaan lucu-lucu lo anjir. Suara ngik-ngik, suara apa tuh ya kira-kira gitu gerangan anjir. Kalau berhenti ada suara ngik-ngik itu ya biasanya sih dari rem ya, maksudnya dari si piringan rem dengan kampas remnya mungkin basah, itu biasanya ada suara ngik-ngik. Kalau misalkan terjadi suaranya di engine ya mungkin ada bearing yang kering ya kan, atau bearing-bearing yang kurang dilumasin gitu, itu juga bisa, atau tensionernya juga bisa. Cuman kalau ditanya ada apa gerangan, kayak romantis banget ya kita duduk jongkok di situ berdua, kita cekin satu-satu bunyinya di mana. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.